Saudara-saudari. Selamat pagi semuanya. Pejai ini kita datang untuk belajar mengenai isi dari 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 berbicara tentang penatalayan, ya, penatalayan. Dia seharusnya sisya kepada tuannya. Yaitu penatalayan yang dimaksud Paulus, tentu saja dia menyebut dirinya sebagai penatalayan. Mengelola apa? Mengelola pelayan-pelayan besar dan kecil di rumah, yaitu mengelola orang-orang Korintus. Saudara-saudari dalam jemaat. Tentu saja ada juga jemaat lainnya. Lalu APA, syarat bagi sirang penatalayan, yaitu kesetiaan. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan Kristus. Apa yang dimaksud dengan setia? Setia berarti dengan setia memberitakan nama Tuhan Kristus. Supaya pelayan-pelayan besar dan kecil di rumah semuanya percaya kepada Tuhan. Jika melakukan seperti ini, itu disebut setia. Juga sedikit mirip seperti saudara Sibo. Dengan setia menjelaskan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan setia membuat orang tidak kembali kepada agama Kristen, melainkan beralih kepada Kristus. Karena hanya Kristuslah Tuhan yang benar-benar memberi hidup kepada manusia. Begitulah yang disebut setia. Dan juga mampu menjelaskan kebenaran dengan benar. Mampu membalikkan ajaran sesat yang dipercayai saudara-saudari sebelumnya. Contohnya, sebelum kita mengerti kebenaran, kita mendengarkan APA yang dikatakan pendeta agama. Dan mereka pernah pergi ke sekolah teologi. Kemudian, belajar ajaran yang berasal dari teologi. Maka kita mengerti bahwa teologi tidak bisa memberi hidup kekal. Dulu mengira teologi memberi hidup kekal. Teologi tidak memberi hidup kekal. Percaya kepada Kristus baru mendapat hidup kekal. Percaya kepada Kristus bukan sebuah teori, melainkan sebuah iman. Hati yang melahirkan kepercayaan kepada Tuhan Kristus adalah sebuah iman. Maka sebagai penatalayan akan sering difitnah orang. Bahkan Tuhan memperlakukan penatalayan seperti Paulus. Diperlakukan seperti tahanan. Seolah-olah ada pertunjukan yang sengaja dipertontonkan kepada malaikat dan manusia. Murid Tuhan yang disebut penatalayan. Rasul Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan dibelenggu. Diikat dengan rantai besai. Bagaimana sering dihina dan dicaci maki orang. Dan bagaimana lapar, haus, dan lelah. Mengalami berbagai penderitaan. Bahkan mungkin juga mengalami bahaya di laut. Bahaya di sungai. Bahaya sadara palsu. Kerja keras dan kesukaran. Di tengah kerja keras dan kesukaran ini. Lihatlah apakah bisa membuktikan dia adalah hamba Tuhan. Sering kelaparan. Dan sering tidak berpakaian cukup. Sering kelelahan. Sangat letih. Dan sering diburu untuk dibunuh. Bahkan dilempari batu hingga hampir mati. Bahkan mati lalu hidup kembali. Sering juga dicambuk orang. Setiap kali dicambuk 40 kurang satu. Dalam proses mengalami berbagai kerja keras dan kesukaran. Lihatlah orang yang disebut hamba Tuhan Kristus ini. Apakah dia mampu bertahan menghadapi penderitaan ini? Apakah akan tawar hati dalam penderitaan ini? Apakah akan tidak sisya kepada Tuhan? Membuktikan setelah mengalami penderitaan ini. Apakah masih setia kepada Tuhan? Inilah yang menjadi hamba Tuhan Kristus. Yang paling inti adalah kesetiaan. Dalam berbagai penderitaan. Di bawah berbagai keadaan. Tetap tunduk kepada Tuhan. Tetap tidak meninggalkan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Yaitu dengan setia memberi makan. Milik Tuhan, memberi makan orang yang percaya Tuhan. Jika berbuat demikian, dia adalah hamba yang setia. Seperti yang dikatakan di sini. Kita masih lapar dan haus. Pakaian tak menutup tubuh. Dipukuli, dihina, dan tidak ada tempat tinggal. Serta bekerja keras dengan tangan sendiri. Dikutuk orang. Kami memberkati saat dianiaya orang. Kami pun menanggungnya. Difitnah orang. Kami pun berdoa untuknya. Sampai saat ini, orang masih menganggap kami sebagai sampah dunia. Kotoran dari segala sesuatu. Maksudnya sebagai hamba mengalami penderitaan semacam ini. Mengalami hinaan seperti ini. Semuanya begitu nyata. Mengalami ini semua kami rela bersabar. Rela berdoa bagi mereka. Menyampaikan Injil Tuhan dengan baik kepada ayam jantan. Orang kita juga kan. Injil saya, dan tentang keselamatan Tuhan. Menjelaskannya kepada orang yang sedang percaya Tuhan. Agar iman mereka teguh. Tujuannya secara umum adalah ingin orang diselamatkan. Karena itu menanggung berbagai kesulitan. Hendak memuliakan Bapa dan Tuhan. Amin.